untuk berinteraksi untuk Kabupaten Tanah Laut. Dan rekan dengar di sini sudah ada beberapa narasumber yang setiap hari Jumat selalu berhadir ya Pak ya. Dan kali ini spesial bersama Puspita Agri yang akan menemani rekan dengar di Halo Polisi edisi Jumat 26 Maret 2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibda Arif Sujarwo. Selamat pagi Mbak Agri. Waduh, boleh lagi Pak sekali lagi yang semangat. Selamat pagi Mbak Agri. Yes, mantep. Semangat ya. Baik, yang satu lagi ada juga Bapak atau apa nih? Bapak ya? Bapak Aibda Fendi. Iya, Iya. selamat pagi Mbak Agri. Iya, selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Arif dan Bapak Fendi? Alhamdulillah, pagi ini kita sehat-sehat semua sehingga kita bisa hadir di Radio Tuntung Pandang FM ini. Waduh, baik. Sepertinya kalau sudah hadir di Radio Tuntung Padang FM 102,3 ada yang ingin disampaikan nih sepertinya ya Pak ya. Seperti biasa di Halo Polisi, apa yang akan terjadi? Waduh, akan terjadi nih. Tadi udah sempat baca beberapa brosur yang dibawa oleh Bapak Arif ya. Ini yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh kaum muda-mudi Kabupaten Tanah Laut. Boleh siapa yang akan menjelaskan lebih dalam nih? Oke, terima kasih. Jadi kami dari Polres Tanah Laut khususnya Baksumda. Iya. Jadi pada hari ini kita mau menyampaikan sosialisasi tentang penerimaan atau rekrutmen anggota Polri pada tahun 2021 ini, Mbak. Iya, baik Pak. Jadi silakan pada para pemuda-pemudi Tanah Laut yang berminat untuk menjadi anggota Polri, silakan simak dan barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti bisa ditanyakan langsung dengan Mbak Agri atau dengan saya. Baik. Begitu Mbak Agri? Iya. Untuk line teleponnya sendiri rekan dengar Agri mengingatkan di nomor 0811 11 50 12 304 dan kamu juga bisa langsung lihat ya bagaimana wajah-wajah berseri Bapak Arif dan Bapak Fendi di live streaming kita di Instagram Tuntung Pandang FM. Baik Bapak, silahkan dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Jadi untuk penerimaan tahun ini, itu ada penerimaan Akpol. Jadi Akademi Kepolisian. Kemudian ada penerimaan Bintara Polri. Kemudian ada Tamtama Polri. Jadi ada 3 jalur yang bersamaan waktunya dalam penerimaan ini Mbak Agri. Gitu. Iya, baik Pak. Kemudian akan saya sampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pemuda-pemudi yang ingin mendaftar atau ikut menjadi dalam rekrutmen anggota Polri, begitu Mbak Agri. Iya. Yang pertama itu ada syaratnya secara umum. Jadi persyaratan umum itu sudah sama semua, yaitu harus warga Indonesia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu syarat-syarat umum semua itu sudah ini sama saja. Kemudian ini yang saya jelaskan untuk persyaratan khususnya. Persyaratan khususnya yang saya buka ini untuk Bintara Polri. Jadi untuk Bintara Polri yang persyaratan khususnya itu sudah lulus atau yang masih sekolah. Nah, sudah lulus atau masih sekolah. Jadi yang sudah lulus itu bisa mendaftar, yang masih sekolah pun bisa mendaftar. Baik. Nah, jadi bagi lulusan tahun 2018, lulusan 2018 itu nilai gabungan rata-rata rapot dengan ujian sekolah itu dibagi 2, minimalnya itu 60. Oh. Nah, jadi minimal 60 itu baru bisa mendaftar. Kemudian bagi lulusan tahun 2018 dan 2019, selain melampirkan ijazah juga dihitung juga, jadi nilai gabungan rata-rata rapot dan nilai rata-rata USBN dibagi 2 itu minimal 65. 65, baik. Kemudian yang lulus tahun 2020 menggunakan
nilai rata-rata rapot. Jadi nilai rata-rata rapot gabungan dari nilai pengetahuan dan keterampilan itu dari mulai kelas 10 ya kalau sekarang ya. Nah, kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 2. Nah, itu dijumlahkan antara ilmu pengetahuannya dan keterampilannya. Itu minimal 65. Kemudian untuk yang tahun lulus 2021 ini akan ditentukan kemudian. Cuman dalam untuk mendaftar dia melampirkan nilai rapot semester 1 kelas 12. Oke, begitu Mbak Gri. Iya, baik Pak. Itu untuk syarat, untuk formalnya. Jadi selain syarat-syarat ijazah tersebut, ada persyaratan yang semua persyaratan itu formulirnya atau formnya bisa di download di website penerimaanpolri.go.id. Baik, untuk sekarang sudah bisa diakses ya Pak? Iya, jadi untuk pendaftaran itu sebenarnya sudah dimulai. Jadi sudah dimulai mulai tanggal 19 Maret sampai tanggal 1 April. Baik. Jadi kemudian saya jelaskan untuk cara mendaftarnya. Jadi silakan untuk pemuda-pemudi tanah laut. Jadi itu harus warga tanah laut ya, sesuai dengan domisili kita. Baik. Sesuai dengan KTP kita mendaftar. Itu kalau KTP tanah laut daftarnya nanti ada pilihan tanah laut. Begitu. Jadi caranya silakan kunjungi website penerimaanpolri.go.id, kemudian silakan login masuk situ. Di situ ada beberapa item. Yang pertama ada pilihan Akpol Bintara. Bintara itu nanti ada pembagiannya lagi, ada Bintara Polisi Tugas Umum, ada Bintara Kompetensi Khusus, itu TI, perawat, bidan. Nah, silahkan dipilih di situ. Ada situ silahkan. Kemudian setelah masuk ke website tersebut, untuk formulir itu bisa langsung di-download di situ. Baik. Nah, langsung bisa di-download di situ, tinggal mengisi saja dan melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan. Begitu Mbak Gri. Baik Bapak. Tadi sampai persyaratan pemberkasan ya Pak ya. Mungkin ada persyaratan lain yang masih berkaitan dengan penerimaan calon muda-mudi yang ingin masuk polisi ini. Nah, ini ada persyaratan lain. Jadi untuk Bintara Polri itu usia minimalnya harus 17 tahun 7 bulan, maksimalnya 21 tahun. Itu untuk tingkat yang berijazah SMA. Baik. Kemudian untuk D1, D3 itu maksimalnya 22 tahun. Nah, untuk D4 S1 itu maksimalnya 24 tahun. Oke, baik. Untuk mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Fendi ya. Untuk kategori tinggi badan mungkin Pak, minimal atau berat badannya seperti apa gitu. Untuk tinggi badan itu pria itu 165 cm itu minimal, dan wanita itu 160 cm. Itu aja Mbak ya. Ya. Saya serahkan sama Bapak Arif lagi ya melanjutkan ya. Ya. Tadi yang sudah dijelaskan dari Pak Pendi. Jadi untuk tinggi tadi memang 165 minimalnya, 165. Untuk perempuan 160 cm. Kecuali pada di Akpol itu 163. Oh, jadi berbeda ya Pak ya? Ya, berbeda. Jadi kemudian tadi ada syarat-syarat dalam formulir itu yang tinggal download, seperti surat belum pernah menikah. Itu sudah ada. Nah, di sini tidak bertato atau tidak ditindik atau anggota badan lainnya, kecuali kalau tato atau tindik itu dari ketentuan adat.
Nah, itu dibolehkan. Nah, itu kalau dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau untuk bebas narkoba ini sekarang kita tidak perlu surat keterangan bebas narkoba. Terus bagaimana itu, Pak? Nah, itu jadi kalau tahun-tahun sebelumnya memang surat keterangan bebas narkoba diperlukan, tapi sekarang tidak diperlukan karena dia nanti akan pada saat seleksi itu akan dites langsung dari panitia itu. Gitu. Baik. Kemudian tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu dalam persyaratan. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan. Kemudian membuat surat pernyataan bermaterai, tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan atau menjanjikan atau menjamin dapat membantu kelulusan. Wah. Nah, itu. Kemudian surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta itu tadi semua yang semuanya itu jadi bermaterai. Domisili. Nah, untuk domisili untuk Bintara, Akpol dan Tamtama, kecuali Bintara TI itu minimal domisilinya 2 tahun, untuk Tamtama 1 tahun. Jadi domisili ini kita buktikan dengan KTP. Baik. Nah, dengan KTP. Kemudian surat bebas KKN itu bagi calon yang dinyatakan lulus terpilih melampirkan kartu BPS itu nantinya. Kemudian itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, jadi kan ini pendaftaran mulai tanggal 19. Ini waktunya sangat singkat. Benar. Sangat singkat. Baik. Jadi tanggal 19 sampai tanggal 1. Yes. Dan sekarang sudah tanggal 2 Maret ya, Pak ya? Ya, tanggal 19 Maret. 25. Oh ya, 25 Maret ya ampun. Iya. Ya ampun, tanggal udah lagi gajian lagi. Iya, senang dong kita ya, Pak ya. Iya. Jadi tinggal beberapa hari lagi akan ditutup ya, Pak ya, untuk pendaftarannya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, ada apa lagi? Ya, jadi pendaftaran online tadi kan mulai tanggal 19 Maret sampai dengan 1 April. Jadi selama pelaksanaan pendaftaran itu juga dilaksanakan verifikasi. Jadi dilaksanakan verifikasi yang peserta harus datang dulu ke Polres. Untuk berkasnya verifikasi kita bisa secara online. Baik. Untuk berkasnya. Namun itu verifikasi kan kita mengukur tinggi badan. Jadi kita harus ukur di Polres. Jadi peserta wajib datang ke Polres. Nah, setelah kita ukur tinggi badannya, dia memang memenuhi syarat, jadi baru bisa kita laksanakan verifikasi. Nah, kemudian setelah pendaftaran online dan verifikasi, itu tanggal 2 April sudah penandatanganan fakta integritas. Nah, penandatanganan fakta integritas bagi peserta seleksi dan orang tua calon. Nah, itu biasanya karena mengingat masa pandemi ini kita dilaksanakan secara daring atau secara virtual. Secara virtual. Jadi nanti dilaksanakan mudah-mudahan biasanya yang pada saat ini dilaksanakan di Polres Tanah Laut itu perwakilan. Jadi kita mengikuti dari Polda Kalsel. Jadi yang adakan Polda Kalsel kita secara daring saja mengikuti kegiatan ada di sini. Jadi tiap-tiap Polres dan berbagai, karena kalau kita kumpulkan semua kan takut penyebaran COVID lagi nanti. Baik. Kan. Ya. Kemudian itu setelah fakta integritas itu ada namanya pemeriksaan administrasi awal. Pemeriksaan administrasi awal itu tanggal 3 sampai 8 April. Nah, tanggal 3 sampai 8 April. Itu dilaksanakan untuk Rikmin awal itu di Polres. Di Polres ya, Iya, Pak. di Polres.
Nah, kemudian setelah tahapan ada di Polres itu, tahapan kegiatan penerimaan yang ada di Polres selesai sampai di situ. Nah, setelah mendapatkan calon-calon peserta, kita selesai sampai situ mengirimkan peserta dari perwakilan Tanah Laut ke Polda Kalsel. Ke Polda Kalsel. Iya, selanjutnya untuk tahapan seleksi berikutnya itu di Polda Kalsel. Begitu Mbak Agri. Baik Bapak, mungkin kita akan jeda sebentar untuk mendengarkan beberapa lagu yang akan lewat. Waduh, untuk menghibur juga ya Pak ya. Iya, Jadi nanti kita betul. akan kembali lagi rekan dengar dan tetap stay di 102,3 Tuntung Padang FM. 102,3 Tuntung Padang FM, rekan dengar masih bersama Puspita Agri di sini dan masih di program Halo Polisi yang sudah kedatangan Ibda Arif dan juga Bapak Aibda Fendi dan juga satu lagi wanita cantik ya kan, polwan cantik yang tadi belum sempat Agri sebutkan, ada Kakak Mustika ya di sini. Dan kita akan ngobrol lebih dalam tentang penerimaan calon polisi untuk di tahun 2021 ini. Baik, Bapak, ada Bapak Arif dan Bapak Fendi, bagaimana? Masih semangatkah? Masih semangat Mbak Masih Agri. semangat, baik. Tadi saya ini lagi apa ya, dari mengingatkan lagi, sudah membahas tentang beberapa persyaratan untuk masuk ke polisi, ada Akpol, Bintara, dan Bribda. Ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Arif ada pemberkasan dan juga beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh para calon. Dan kita lanjut, mungkin dari tahapannya sudah dijelaskan sedikit juga, dan di sini juga sudah hadir Kakak Mustika ya, yang mungkin akan menceritakan sedikit. Nanti boleh langsung ke Kakak Mustika. Baik Mbak Agri. Iya, baik, silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Agri, selamat pagi kepada para pendengar radio Tuntung Pandang FM 102,3. Dengan saya Mustika, saya alhamdulillah Polwan Polres Tanah Laut yang sudah berdinas dari 2015 awal, 2014-nya udah lulus Mbak Agri. Baik, Kak. Nah, di sini saya akan cerita sedikit nih ya. Untuk saat saya dulu mendaftar Bintara Polri tahun 2014. 2014 awal, sekitar bulan April itu saya mendaftar, sama seperti sekarang. Pendaftarannya melalui online juga dan kemudian verifikasi di Polres Tanah Laut juga. Dan untuk adik-adik nih atau teman-teman rekan-rekan muda yang ingin bergabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kesempatan baik sekali nih untuk mendaftar karena masih dibuka pendaftaran dari 19 Maret sampai dengan 1 April ya. Ya. Nah, saya sedikit cerita ya. Dulu saya mendaftar di Polres Tanah Laut juga karena saya domisilinya Tanah Laut. Untuk tahapannya sama ya. Pendaftaran, kemudian diimbangi dengan latihan-latihan juga, mungkin dengan berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan fisik gitu, lari misalnya, karena ada nanti di Polda setelah tahapan seleksi itu ada tahapan fisik, ada jasmaninya, ada pertama administrasi dulu ya. Administrasi juga harus lengkap dari legalisir, persyaratan-persyaratan umum gitu ya. Dan harus Belajar, Belajar. latihan, menyiapkan, latihan, berdoa juga ya Pak ya. Ya. Itu boleh tahu kurun waktunya untuk latihan sendiri itu Kak Mustika mempersiapkan sudah berapa bulan mungkin dari sebelum pendaftaran? Sebelum daftar. Kalau saya sih cukup dadakan nih Mbak Agri. Waduh. Soalnya awalnya nggak kepikiran untuk masuk polisi, tiba-tiba ada, karena kan saya nggak terlalu tinggi nih Mbak. Wah, sama dong. Karena waktu itu pendaftaran polwan waktu tahun 2014 itu polwannya 155 cm aja Mbak. Nah, kalau sekarang kan 160 ya. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi ini kesempatan bagus nih buat saya. Jadi langsung lah itu dalam 3 bulan langsung latihan terus, menyiapkan
segala administrasinya kesana kemari gitu. Jadi alhamdulillah sampai langsung lolos, Mbak. Alhamdulillah, namanya Kalau rezeki ya. Iya, Mbak. Kalau nggak lolos saya nggak bisa masuk lagi nih karena sekarang kan Tingginya 100 kurang. Iya, 100 senti nih, Pak. Iya, kalau dulu masih 195. Karena Jadi itu 1 tahun aja, iya, Pak, ya. 1 tahun, khusus 1 tahun itu Mbak. aja. Oh, seperti itu. Iya, memang ada kadang-kadang berubah. Kalau untuk setelah itu 160 terus 60, minimal iya, ya. 160. Iya. Jadi Terus, sebelumnya Pak. 150 ya. 155. Oh, 155. 155. Baik. Jadi 160. Waduh, diskon 5 Alhamdulillah, cm iya, ya. Mbak. Ini penting banget nih buat Senang. saya nih. Baik, tadi saya ingatkan lagi kan tadi mulai 2 April tuh sudah mulai tahap seleksi ya Pak ya. Iya. Mungkin untuk Bapak Arif boleh dijelaskan lagi tahapan-tahapan yang tadi juga sudah diceritakan oleh Kakak Mustika, ada apa saja dalam proses penerimaan calon polisi ini? Nah, ya, terima kasih. Jadi khususnya ini yang proses yang ada ini sangat cepat karena ini untuk pembukaan sendiri, pembukaan pendidikannya itu sudah dekat sekali. Baik. Jadi untuk contohnya untuk Tamtama nanti 2 Agustus sudah pembukaan pendidikan. Jadi prosesnya itu sangat cepat. Kemudian untuk Akpol itu tanggal 6 Agustus. Malah yang lebih dulu lagi untuk Bintara. Baik. Jadi untuk Bintara itu 26 Juli itu sudah buka pendidikan. Jadi proses-proses ini sangat-sangat cepat. Jadi memang bagi pemuda-pemudi tanah laut yang berkeinginan memang betul-betul harus mempersiapkan diri. Jadi olahraga, belajar itu wajib. Nah, kemudian tadi yang untuk proses seleksinya tadi yang di Polres tadi sampai pemeriksaan administrasi awal ya. Iya, di tanggal 3 sampai Itu 8 tanggal April. 3 sampai 8. Terus Pak, ada apa lagi? Kemudian itu pengumuman untuk pengumuman itu tanggal 8. Jadi tanggal 8, kemudian tanggal 9 sampai 26 April itu pemeriksaan kesehatan tahap 1. Baik. Nah, tahap 1. Kemudian tanggal 27 April sampai tanggal 2 Mei itu pemeriksaan psikologi tahap 1. Nah, untuk Akpol tanggal 27 sampai 28, untuk Bintara tanggal 29 April sampai 1 Mei. Kemudian untuk Tamtama tanggal 2 Mei. Nah, selanjutnya bagi yang lolos di tahap seleksi tersebut kemudian tanggal 3 sampai 8 Mei itu ada ujian akademik. Ujian akademik. Jadi ada ujian TKK untuk aspek pengetahuan untuk Bintara kompetensi khusus. Jadi kompetensi khusus itu yang punyai contohnya kayak perawat. Jadi perawat bidan yang TI begitu. Kemudian tanggal 9 sampai 16 Mei itu sudah kita melaksanakan cuti bersama. Lebaran Idul Fitri, Mbak. Sebentar lagi. Iya kan? Iya. Nah, kemudian tanggal 17 sampai 30 Mei itu ujian jasmani. Nah, semuanya itu semuanya kita mengikutkan untuk Akpol, Bintara, Tamtama. Kemudian tanggal 17 sampai 19 Mei itu ujian keterampilan untuk Bintara kompetensi khusus, itu yang memang jalur khusus untuk yang TI, perawat, segala itu. Kemudian tanggal 1 itu persiapan untuk pengumuman tes rikesnya. Kemudian tanggal 3 sampai 9 Juni pemeriksaan kesehatan tahap 2. Nah, kemudian tanggal 10 sampai 11 Juni itu PMK atau psikologi. Kemudian tanggal 20 sampai 24 Juni pemeriksaan administrasi akhir. Nah, administrasi akhir. Nah, di sini saya jelaskan untuk administrasi akhir. Jadi untuk yang di Polres itu sifatnya administrasi awal.
Jadi ibaratnya nanti ada kekurangan sedikit-sedikit itu di Polres itu nggak masalah. Jadi untuk pemuda-pemudi jangan terus putus asa. Waduh Pak, saya nggak sempat itu untuk melengkapi itu kok, waktunya sempit. Padahal kita diberikan nanti sampai ada batas pemeriksaan akhir. Itu sampai 24 Juni. Nah, 24 Juni itu bagi yang lulus tahapan sampai administrasi akhir itu wajib sudah bisa melengkapi semua persyaratan tadi. Baik. Untuk pemeriksaan. Kemudian tanggal 30 Juni itu sudah sidang kelulusan, itu pengumuman itu nanti sudah. Nah, tinggal terakhirnya tinggal yang Bintara Bukadiknya tanggal 26 Juli, untuk tamtaman 2 Agustus, untuk akpolnya tanggal 6 Agustus. Nah, kemudian ini beberapa tahun yang pernah saya alami untuk warga Tanah Laut, khususnya pemuda-pemudi yang berijazah perawat dan bidan ini loh, yang saya sayangkan rasa belum pernah ada. Jadi saya mengundang kepada rekan-rekan perawat dan bidan, ayo kita bergabung dengan Polri. Silahkan dicoba. Itu siapa tahu kita bisa bergabung kan? Iya, ya, betul, Pak. Jadi kompetensi khusus tadi Mbak ada Bintara TI. Jadi Bintara TI itu yang ijazahnya ada TKJ, ada multimedia, ada teknik komputer dan informatika, kemudian telekomunikasi, rekayasa varian lunak, teknik elektro, itu masuk untuk ke TI ya Pak. TI. Kalau sarjana ilmu komunikasi itu kira-kira masuk atau tidak Pak? Sarjana ilmu komunikasi, iya. Karena untuk Bintara ini dia berijazah cuman tingkat SMK ya, SMK. Nah, jadi untuk yang sarjana kita masuknya ke jalur Bintara Umum bisa. Bisa daftar di Bintara Umum. Baik. Kemudian itu ada Bintara Perawat. Bintara Perawat itu D3 ya. Nah, cuman kalau perawat syaratnya memang ada khusus, itu yang STR namanya, surat tanda registrasi. Dia harus sudah punya STR dan IPK-nya minimal 2,75. Nah, itu untuk perawat. Jadi untuk bidan pun seperti itu, harus punya STR juga. Kemudian ada Bintara Pramugari. Nah, Pramugari itu dari SMA, SMK, MA boleh. Jadi D3, D4, S1 boleh. Nah, cuman khusus untuk yang TI, TI itu memang yang TI bidangnya itu khusus SMK saja Mbak. Kalau untuk yang lainnya nanti masuknya ke Bintara Umum. Begitu Mbak Agri. Baik Bapak, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan beberapa tahapan ya, dari awal pemberkasan, pendaftaran sampai tahapan seleksi yang akan dilewati oleh calon yang akan mendaftar polisi ini. Mungkin saya beralih ke Mbak Mustika ya. Waktu masuk boleh membagikan tips untuk rekan-rekan yang ingin mendaftar, apa saja yang dipersiapkan baik secara mental ataupun secara latihan dari Mbak Mustika sendiri. Baik, terima kasih Mbak Agri. Untuk tips dari saya nih ya, untuk para remaja, adik-adik muda yang ingin mendaftar ke polisi di tahun ini, tipsnya itu harus banyak latihan aja nih ya, fisik. Soalnya kan nanti waktu pendidikan itu fisik benar-benar yang dikedepankan ini Mbak. Terus untuk tahapan seleksinya juga itu kan ada jasmani, itu ada latihan lari, berenang juga Mbak ya, harus bisa renang juga gitu. Kemudian untuk psikologinya itu ada nanti tes psikotes, itu bisa latihan juga ya, buka-buka atau browsing gimana sih tes psikologi itu kan jawab ada soal online seperti itu ya, contoh online-nya gitu. Kemudian ada akademik juga. Nah, ini akademik ini mencakup keseluruhan ini Mbak. Baik. Dari akademik ini ya dari semuanya kegiatan, ada bahasa Inggris, ada matematika, segala seperti semuanya ya, menjadi satu itu.
Baik. Mungkin buat rekan dengar yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibda Arif, Bapak Ibda Arif, dan juga tadi ada Bapak Aibda Fendi dan juga Mbak Mustika, bisa langsung telepon di 0811 50 12 304. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak, yang langsung ingin dijawab oleh Bapak Arif atau seperti apa? Ya, terima kasih. Ini saya menjawab pertanyaan untuk adik-adik, terutama ini adik-adik yang sudah daftar sih pada intinya untuk secara teknisnya. Baik. Jadi di situ kan ada persyaratan formulir yang sudah ada. Di situ ada formnya. Memang ada yang harus diketahui dari kecamatan, lurah, itu memang harus diketahui. Nah, bagi adik-adik memang kadang-kadang masih ada ragu-ragu. Itu Pak, apakah perlu dicap atau cuma tanda tangan saja? Namanya kita secara dinas kan harus ada capnya. Iya, betul. Ya, itu. Itu secara teknisnya ya, Pak ya? ya. Itu terus kemudian itu adik-adik jangan berkecil hati. Itu ada yang tanya, Pak, waktunya hari Senin itu saya ujian. Saya batasnya harus verifikasi hari Senin. Silahkan, jadi saya kasih kecepatan untuk yang verifikasi hari Senin. Silahkan saya layani nanti hari Sabtu. Bahkan Minggu pun kalau seandainya memang dari peserta-peserta itu memerlukan layanan kita layani. Baik. Siap Pak ya. Nah, tapi tetap harus tepat waktu juga, karena kan kita ada waktu istirahat juga. Iya. Jadi kita kasih waktu, nanti akan kita kasih waktu, kita layani untuk di Polres. Nah itu. Kemudian untuk jadwal-jadwal itu biasanya yang dikeluhkan bagi adik-adik, Pak, nanti jadwal seleksinya itu sama-sama dengan jadwal ujian. Iya. Itu biasanya sudah dipikirkan oleh Mabes dan Polda. Nah, pengalaman yang tahun lalu memang pada saat kita melaksanakan ujian masuk itu ujian sekolah sama bersamaan dengan waktunya tes atau seleksi itu ya. Biasanya untuk tes Polri-nya dirubah waktunya. Jadi supaya tidak berbenturan dengan jadwal ujian sekolah, karena kan syaratnya itu nanti kalau anak-anak tidak mengikuti ujian otomatis tidak lulus, nggak bisa juga masuk polisi. Baik, kan? Iya. Nah, begitu Mbak Agri. Silakan, ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau misalnya nih Pak, sebelumnya sudah pernah mencoba untuk mendaftar polisi, itu ada batasan berapa kali limit ketika seseorang untuk bisa daftar ke sini Pak, daftar polisi ini? Terima kasih. Jadi untuk batasan limitnya itu tidak ada, yang ada batasan umur saja. Baik, boleh dijelaskan. Kalau masih cukup umurnya itu kan maksimal 21 tahun. Nah, 21 tahun itu paling kan biasanya sampai di dia lulus sekolah 17 tahun, 5 bulan atau 6 bulan. Itu paling dia nanti bisa sampai 4 kali ya. Tidak untuk batasan berapa kali daftarnya tidak ada. Tidak ada ya Pak. Yang ya? ada itu batasan umurnya. Baik. Nah, begitu Mbak. Dan itu tadi ya rekan dengar, mungkin ada lagi dari Mbak Mustika yang ingin disampaikan atau dari Bapak Aibda Fendi, apa yang ingin disampaikan, pesan-pesan untuk rekan dengar, adik-adik atau teman-teman yang ingin mencoba seperti itu? Ya, untuk pesan saya ya untuk kepada generasi muda, rekan-rekan muda yang ingin mendaftar polisi, tetap semangat, tetap terus latihan, berdoa terus juga, dan persyaratannya harus lengkap nih, harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang sudah dibagikan. Sudah ya? Sudah. Mungkin untuk dari Bapak Arif, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Oke, terima kasih, saya tambahkan. Jadi ini biasanya yang terus Pak ya, masuk polisi itu perlu biaya banyak. Waduh. Nah, itu. Itu yang akan keluar stigma-stigma dari masyarakat biasanya itu. Pak ya? Jadi saya jelaskan. Jadi untuk prinsip yang katanya ada KKN, jadi kita untuk peserta dan orang tua sebenarnya kita diwajibkan ada namanya aplikasi BBS Western Blowing System dan CNC. Waduh. Clean and Clearance. Jadi BBS itu dia semacam wadah. Jadi setiap peserta wajib install itu. Jadi kita kalau menemukan kejadian-kejadian yang merugikan kita, baik, silahkan lapor situ. Nah, itu langsung ke Mabes Polri. Dan
untuk identitas pesertanya yang lapor itu dirahasiakan. Jadi kita jamin bersih lah. Kalau memang ada yang melakukan penyalahgunaan, umpama kita mau diiming-iming kita masuk dengan bayar sekian nanti lulus, itu tidak ada. Tidak ada. Kalau seandainya kita sendiri tidak mampu dalam melaksanakan ujian, ya nggak bakal lulus. Karena itu sifatnya nanti akan di ranking dalam seleksi itu, jadi per ranking. Jadi ranking nanti kita untuk kuotanya berapa dapatnya ranking. Nah, jadi nanti kalau sesuai kuota, jadi yang diambil per ranking gitu, Mbak Agri. Baik, Pak. Ada lagi Bapak yang ingin ditambahkan? Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin saya ingin juga bertanya Pak ya, untuk penerimaan polisi tahun ini, apakah harapan dari Bapak Arief sendiri dan juga Mbak Mustika atau dari Bapak Fendi? Silahkan harapannya untuk kesuksesan penerimaan polisi yang sebentar lagi akan ditutup ya Pak ya pendaftarannya. Boleh diajakin lagi untuk muda-mudi tanah laut untuk segera login di https penerimaanpolri.go.id. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kembali saya mengajak kepada pemuda-pemudi warga tanah laut khususnya. Jadi silahkan, ayo kita bergabung, kita coba. Nah, jangan ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu memang Pak pesannya ragu-ragu mundur. Tapi jangan ragu-ragu. Kita yang penting kita latihan, selalu berlatih. Karena semakin banyak yang mendaftar, semakin animo kita yang memenuhi syarat administrasi di Polres itu, semakin banyak juga kemungkinan kita mendapat kuota untuk di Polres Tanah Laut. Nah, itu kemarin alhamdulillah untuk tahun kemarin kita dapat 30 orang. Itu 30 orang yang kita terima. Bahkan itu ada beberapa orang yang dari pengiriman Polres Tanah Laut itu malah mendapatkan ranking 1 dalam penerimaan. Nah, itu. Masya Allah ya, jadi Pak ya? untuk puluhan ada ranking 1, untuk polisi umumnya ada yang ranking 1. Bahkan yang kemarin untuk Bintara Agama juga ranking 1. Jadi saya harapkan kepada adik-adik, jangan ragu-ragu. Ayo kita bergabung dan jangan mudah terprovokasi kepada orang-orang bahwa polisi itu harus pakai duit banyak. Itu jangan. Jadi masuk polisi gratis, cuman ya kita melengkapi persyaratannya itu memang kita harus beli sendiri, contohnya kayak materai itu saja. Betul. Begitu Mbak Agri. Baik. Jadi semangat terus ya Pak ya. Harapannya untuk kedepannya juga jangan ragu tadi Pak ya pesannya. Jangan ragu untuk segera mendaftar karena waktunya tinggal beberapa hari ya. Dan dari tanggal 19 Maret sampai tanggal 1 April 2021. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibda Arief dan juga Bapak Ibda Fendi. Ini Mbak Mustika apa nih? Bribda atau Bribtu? Bribtu Mustika yang sudah juga berhadir di studio 102,3 Tuntung Padang FM. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Nanti semoga kita akan segera bertemu lagi di minggu depan membahas yang lain yang pastinya juga akan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya di Halo Polisi. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik rekan dengar, pastikan Anda tetap bersama kami di 102,3 Tuntung Padang FM karena ada program-program lain yang akan menemani kamu. Saya ucapkan Agir Puspita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.